Assalamualaikum, soleh dan solehahnya kelas 4 SD Baitur Rahman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta ayah dan bunda sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian harus sholat duha dan murojaah terlebih dahulu. Dan kalian harus membaca materi sebelum kalian menyimak materi pada pagi ini. Karena apa? Karena agar kalian lebih mudah untuk memahami apa yang Kak Indah sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, materi IPS dan juga bahasa Indonesia. Karena materi IPA sudah kita bahas kemarin. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum Kak Indah membahas materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah membaca doa, kita langsung membahas materinya. Pertama, kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, di sini siapa anak-anak yang suka membaca? Semuanya harus suka membaca ya. Pasti kan kita juga sudah pernah membaca dan menyimak suatu cerita. Nah, kemampuan kita dalam memahami isi bacaan itu dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi itu apa sih? Informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, semua informasi penting itu dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kuncinya. Kata kunci itu adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, suatu pertanyaan itu biasanya mengandung kata tanya. Kata tanya itu ada berapa? Kata tanya itu ada 6. Apa saja sih kata tanya itu? Nah, kata tanya yang pertama yaitu apa? Apa ini untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kedua, siapa untuk menanyakan tokoh dalam cerita. Ketiga, di mana untuk menanyakan tempat. Keempat, kapan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Yang keenam yaitu bagaimana untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Nah, setelah kita tahu kata tanya itu ada apa saja, biasanya jawaban dari pertanyaan itu bisa tersurat ataupun tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat itu jawaban yang seperti apa? Jawaban tersurat itu berarti jawabannya sudah jelas, tertulis pada kalimat-kalimat dalam teks. Jadi sudah tertulis dalam bacaan. Sedangkan kalau kalimat itu tersirat, maksudnya jawabannya itu tersirat, berarti jawabannya itu harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Nah, sampai sini bahasa Indonesia. Kita lanjut ke materi IPS. Untuk IPS, kita akan membahas tokoh peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam.
Nah, anak-anak, pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam, kita itu memiliki banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Nah, para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan, dan mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Ada siapa saja nama-nama tokohnya? Yang pertama yaitu ada Raja Mulawarman. Beliau adalah raja dari kerajaan Kutai. Beliau itu raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Karena waktu itu Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dan peninggalan kerajaannya itu berupa yupa. Sikap kepahlawanan beliau yaitu beliau itu memiliki sikap adil dan bijaksana, terus taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya, dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Yang kedua yaitu ada Raja Kertanagara. Beliau adalah raja dari kerajaan Singosari dan beliau itu pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Peninggalannya berupa Candi Singosari. Sikap kepahlawanan beliau yaitu beliau itu orangnya pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara dan beliau juga berani serta tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Yang ketiga yaitu Raja Balaputradewa. Beliau adalah raja dari kerajaan Sriwijaya. Beliau itu raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayanan, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Raja Balaputradewa ini memiliki peninggalan berupa prasasti kedudukan bukit, dan beliau memiliki sikap jujur, disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan juga bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, yang keempat yaitu Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah raja dari kerajaan Aceh. Dan beliau juga pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Peninggalannya berupa Masjid Raya Baitur Rahman, dan beliau itu memiliki sikap kepahlawanan, adil dalam menegakkan hukum, dan juga beliau selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang terakhir yaitu ada Raden Patah. Raden Patah ini merupakan raja dari kerajaan Demak. Nah, Raden Fatah ini adalah raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Peninggalannya berupa Masjid Agung Demak dan beliau memiliki sikap menghormati kebebasan beragama dan beliau juga memiliki sifat berani melawan penjajah. Sampai sini semoga anak-anak paham terkait dengan materi yang sudah Kak Indah sampaikan. Nah, selain kalian menyimak materi, ada tugas yang harus kalian selesaikan ya. Tugasnya yaitu silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 72. Anak-anak kerjakan, ayo berlatih halaman 72. Untuk tugas bahasa Indonesianya, untuk tugas IPS, anak-anak bisa menuliskan nama kerajaan dan peninggalannya. Jadi nanti ditulis nama rajanya siapa, terus peninggalannya apa. Nah, cukup sekian dari Kak Indah. Semangat terus ya belajarnya dan tetap berakhlakul karimah. Dan jaga kesehatannya karena sekarang musimnya penyakit. Cukup sekian dari Kak Indah, kurang lebihnya Kak Indah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.